Di episode sebelumnya, Ibara sudah melemparkan Medusa ke arah Senku. Tapi tiba-tiba muncul drone dari belakang Senku dan orang yang menerbangkan drone ini adalah Ryusui. Drone ini langsung mengarah ke arah Medusa dan tali Medusa berhasil tersangkut di drone ini. Ryusui adalah orang paling serakah di dunia dan Ryusui menginginkan senjata pembatuan ini untuk menjadi miliknya. Dan sekarang terjadi adu tarik-menarik antar Ibara melawan Senku dan Ryusui. Tidak berselang lama tali yang Ibara gunakan putus, tapi Ibara bisa segera mengganti tali itu dengan sabuk yang Ibara gunakan. Dan sekali lagi terjadi adu tarik-menarik. Dan waktu sebelum Medusa ini meledak hanya tinggal 3 detik lagi. Terlihat kedua belah pihak yang saling adu kekuatan. Tapi ternyata Ibara ini dulunya adalah seorang prajurit dan Ibara sengaja terlihat seperti kewalahan menarik Medusa. Padahal aslinya Ibara bisa saja langsung menarik Medusa kembali. Tapi karena hitung mundur sudah dilakukan, jadi Ibara tidak bisa sembarangan menarik Medusa ini. Dan sebenarnya tarik tambang ini adalah permainan pikiran antar dua belah pihak. Akhirnya waktu tinggal 1 detik lagi dan Senku sengaja melepaskan tali yang dia pegang. Alhasil Ibara tertarik ke belakang dan Medusa juga mengarah kepada Ibara. Tapi dalam sekejap Ibara bisa berdiri dengan baik dan langsung melemparkan topi yang dia gunakan. Dan topi ini berhasil mengenai Medusa sehingga arah Medusa sekarang berbalik menuju ke Senku dan Ryusui. Tapi benturan dari topi ini tidak begitu kencang, jadinya Medusa tidak akan sampai di tempat Senku dan Ryusui berdiri. Ibara merasa ini adalah kemenangan untuk dirinya. Dan jika berbicara soal kelicikan, Ibara merasa dirinya tidak akan terkalahkan. Dan menurut Ibara, orang yang berpikir dirinya adalah cerdas adalah orang yang mudah untuk dijebak. Tapi tiba-tiba Ryusui malah berlari ke arah Medusa dan Ryusui melompat menembus cahaya pembatuan. Tentu Ryusui langsung berubah menjadi batu dan ambruk di depan Ibara. Karena tadi Ryusui melompat, maka patung Ryusui juga langsung hancur setelah menyentuh tanah. Ibara cukup kaget melihat Ryusui yang tiba-tiba muncul. Tapi karena tidak ada serangan, Ibara merasa hal itu tadi hanyalah tindakan bunuh diri. Perlahan cahaya pembatuan mulai menghilang dan Ibara berhasil menarik Medusa kembali ke tangannya. Dan Ibara sekali lagi mendeklarasikan kemenangannya sambil mengangkat Medusa ke atas. Tapi Ibara baru sadar kalau ada anting yang tergantung di Medusa ini. Dan ini bukanlah anting biasa karena ini adalah anting kerajaan sains yang bisa mengeluarkan suara. Ternyata apa yang Ryusui lakukan tadi bukanlah bunuh diri, tapi Ryusui sengaja mendekati Medusa untuk menggantungkan anting ini di Medusa. Dan Senku langsung berkata melalui telepon, 5 meter 1 detik. Ibara tidak punya waktu untuk membuang Medusa ini dan Medusa langsung mengeluarkan cahaya pembatuan. Dan dalam sekejap Ibara berubah menjadi batu. Sekarang Ibara sudah benar-benar dikalahkan dan Senku mengambil Medusa ini dengan wajah yang sangat senang. Senku merayakannya dengan berteriak sangat keras di ujung tebing. Setelahnya Senku berjalan ke atas kembali ke mobil lab. Di perjalanan ini Senku menemukan banyak sekali patung manusia. Dan bisa dibilang Senku adalah satu-satunya manusia yang masih hidup di pulau ini. Senku kembali teringat kenangan masa lalu saat pertama kali terbebas dari pembatuan. Saat itu Senku merasa kesepian karena dia hanya sendirian. Tapi sepertinya saat ini Senku juga sendirian lagi. Tapi tiba-tiba Senku mendengar suara kring-kring dari telepon dan ternyata itu adalah panggilan dari Ruri. Terdengar Ruri yang bertanya apakah Senku baik-baik saja. Dan Senku akhirnya sadar kalau saat ini dia tidaklah sendirian. Entah apa yang Ruri bicarakan dengan Senku, tapi Senku segera melanjutkan jalannya menuju ke mobil lab. Setelah sampai, Senku mengambil cairan pembangkit dan langsung membangkitkan Chrome. Hal pertama yang Chrome lihat adalah Senku. Dan itu artinya kerajaan sains berhasil menang. Chrome merasa sangat senang sampai ingin menangis.
Dan tidak lupa juga Senku berterima kasih kepada Chrome karena sudah menemukan rencana yang sangat bagus. Sekarang sudah ada 2 ilmuwan yang hidup, dan mereka hanya tinggal menghidupkan teman-teman mereka satu persatu. Tapi mereka tidak bisa asal-asalan membangkitkan orang karena jika urutannya salah mereka bisa saja mati kelaparan. Akhirnya orang pertama yang dibangkitkan adalah Amaryllis. Tentu Amaryllis tahu di mana tempat mendapatkan makanan, jadi mereka tidak akan mati kelaparan. Orang selanjutnya yang dibangkitkan adalah Taiju untuk keperluan pekerjaan berat. Selanjutnya Francois yang ahli dalam memasak. Di sela-sela Francois memasak, Amaryllis mendengar ada telepon yang masuk. Senku berkata itu berasal dari Ruri, tapi telepon mereka selalu terputus karena baterai telepon ini yang hampir habis. Chrome merasa ada yang janggal dengan panggilan ini. Chrome yakin pasti ada sesuatu yang Ruri ingin sampaikan. Omongan Chrome ini membuat Amaryllis menyadari sesuatu. Dan Amaryllis langsung bertanya ke Francois apakah Ruri ini adalah pacarnya Chrome. Francois menyangkal hal itu dan sejauh yang Francois tahu, Ruri itu adalah mantan istrinya Senku. Taiju sangat kaget mendengar ini, dan Taiju langsung meminta klarifikasi dari Senku. Senku dengan santainya menjawab pernikahan mereka hanya berlangsung 3 menit, dan setelahnya mereka langsung bercerai. Amaryllis semakin bingung dan Amaryllis mengira ini adalah cinta segitiga antara Senku, Ruri, dan Chrome. Tapi jika dijelaskan ini akan menjadi cerita yang panjang. Tapi yang jelas Chrome yakin pasti Ruri ingin menyampaikan sesuatu. Francois mengingat kalau di Perseus ada telepon yang bisa digunakan 2 arah. Mereka pun lalu masuk ke dalam Perseus, tapi ternyata seluruh peralatan di ruang kendali sudah dihancurkan. Chrome merasa sangat marah, tapi Senku menanggapinya dengan santai. Dan menurut Senku semua ini masih bisa diperbaiki dalam waktu 1 minggu. Apalagi jika Kaseki sudah dibangkitkan, semuanya akan semakin mudah. Dan juga mereka sudah punya platinum, jadi pembuatan cairan pembangkit tidak akan menjadi masalah. Akhirnya orang selanjutnya yang dibangkitkan adalah Ryusui, Kaseki, dan Gen. Tapi Gen langsung menangis karena tahu ada pekerjaan sulit yang menanti mereka. Setelahnya Taiju menyelam untuk mengambil patungnya Yo. Tapi di saat akan naik, Taiju malah menemukan patungnya Kirisame dan Taiju juga membawanya ke atas. Chrome bertanya apa Kirisame akan dibangkitkan. Senku merasa itu bukanlah masalah dan Senku langsung membangkitkan Kirisame. Setelah bangkit, Kirisame masih merasakan perasaan yang campur aduk. Tapi Kirisame juga paham kalau Senku pasti menginginkan sesuatu. Senku lalu bertanya di mana patungnya Kohaku dan Ginro. Kemudian Kirisame mengantarkan Senku dan yang lainnya ke tempat Kohaku dan Ginro. Di sini Kohaku adalah orang pertama yang dibangkitkan, dan pembangkitan Kohaku berjalan dengan lancar. Setelahnya adalah giliran Ginro. Ginro harap-harap cemas apakah Ginro masih hidup. Dan ternyata Ginro juga bisa bangkit dengan lancar dan seluruh lukanya bisa disembuhkan. Ginro menangis bahagia karena saudaranya ini masih hidup. Dan Ginro juga mengucapkan terima kasih kepada Kohaku. Tapi Ginro malah salah fokus melihat tekad Kohaku yang terbuka. Pada akhirnya Ginro babak belur dihajar Kohaku. Tapi dari sini kita tahu kalau Ginro masih adalah Ginro yang kita kenal. Setelah menghajar Ginro, Kohaku lalu melirik ke arah Senku. Dan Kohaku langsung memeluk Senku dengan mesra. Apakah ini adalah kode dari Kohaku untuk Senku? Tapi sepertinya Senku belum tertarik dengan percintaan. Akhirnya hari sudah menjadi malam. Sudah ada banyak orang dari kerajaan sains yang dibangkitkan. Dan malam itu ada banyak orang yang berpesta dengan Kola Senku. Dan terlihat Kirisame yang memutuskan untuk patuh kepada Soyuz. Dan tim sains juga terus memperbaiki peralatan sains di kapal mereka.
Dan setelah teleponnya normal, Senku langsung menelpon Ruri sekali lagi. Setelah tersambung, Ruri bertanya ke Senku kenapa Senku mengirimkan pesan yang aneh. Tapi tiba-tiba frekuensi telepon mereka diganggu oleh gelombang misterius. Gen takut ini adalah serangan dari Wyman. Tapi kali ini pesan yang masuk bukanlah kode Morse, tapi adalah suara seseorang. Dan orang misterius ini berkata, 12.800.000 meter 1 detik. Dan 12.800.000 meter ini adalah diameter bumi. Amaryllis langsung menyuruh Kohaku untuk mengamankan Medusa. Tapi ternyata Medusa ini tidak aktif. Tapi dari kejadian ini mereka harus menjauhkan Medusa dari speaker. Tapi dari semua ini yang menjadi masalah adalah suara Wyman ini yang sangat mirip dengan suara Senku. Apakah sebenarnya Wyman itu adalah Senku sendiri? Tapi jika begitu, siapa Senku yang bersama mereka saat ini? Apakah Wyman itu adalah Senku dari masa depan? Semua pertanyaan ini tidak bisa langsung mereka jawab. Dan ternyata suara dari Wyman ini terus muncul dan dengan kalimat dan suara yang sama. Akhirnya setelah beberapa kali mendengarnya, sekarang Ukyo sangat yakin kalau suara Wyman ini adalah suara Vocaloid. Gen kembali bingung bagaimana bisa ada suara Vocaloid di zaman batu. Tapi menurut Ryusui, hal yang lebih menjadi pertanyaan adalah kenapa Wyman ini mengirimkan pesan menggunakan suara Senku. Chrome lalu teringat cerita Senku saat mengalahkan Ibara. Saat itu Senku mengaktifkan Medusa menggunakan transmisi telepon. Mungkin Wyman meniru suara Senku dari transmisi ini. Teori Chrome ini terdengar meyakinkan, tapi belum ada bukti yang valid. Dan Kaseki sekarang bertanya-tanya kenapa Medusa bisa ada di pulau ini. Dan menurut Senku, mereka bisa mendapatkan informasi dari orang yang mengerti sejarah tentang Medusa. Sekarang Senku membuka buku yang bergambarkan Medusa. Dan tiba-tiba Soyuz ingat pernah melihat simbol Medusa ini di suatu tempat. Soyuz kemudian mencarinya ditemani beberapa orang. Sementara itu, Kohaku mengumpulkan para petarung di tebing dekat laut. Terlihat di sini ada Ginro, Nikki, Magma, Kokuyo, dan juga Kirisame. Kohaku berkata kalau Wyman sekarang sudah menjadi musuh kerajaan Sains. Dan itu artinya tim petarung juga harus bersiap jika suatu saat nanti terjadi pertempuran yang besar. Dan Kohaku mengajak tim petarung untuk berlatih bersama-sama. Kohaku dan Kirisame saling lirik dan langsung beradu kekuatan. Kirisame cukup terkejut karena Kohaku sekarang jauh lebih kuat dibandingkan terakhir kali mereka bertarung. Kohaku berkata kalau dulu dia sulit bergerak karena memakai gaun. Tapi kali ini Kohaku bisa bergerak dengan bebas dan bisa mengeluarkan kekuatan penuh. Mereka berdua terus bertarung dan terlihat mereka berdua seimbang. Ginro mulai panik melihat pertarungan ini. Melawan Kohaku saja Ginro tidak bisa. Apalagi sekarang ada Kirisame. Karena sangat ketakutan, Ginro akhirnya kabur dari tempat latihan ini. Sementara itu di tempat lain, Soyuz dan Taiju membawa patung manusia dari dalam laut. Ternyata ini adalah patung orang tidak dikenal yang Taiju temukan sebelumnya dan ternyata di tangan orang ini ada logo seperti Medusa. Setelahnya Senku menyambungkan tangan patung ini dan langsung dibangkitkan. Ternyata dia adalah seorang pria yang cukup tampan dan ada bekas retakan di dahi orang ini. Itu artinya orang ini sudah menjadi batu cukup lama. Senku melihat pecahan batu orang ini dan menurut Senku lapisan batunya tidak terlalu tebal. Jadi orang ini menjadi batu baru beberapa ratus tahun saja. Dan nama orang ini adalah Matsukaze. Matsukaze masih tidak percaya dia bisa bebas dari pembatuan. Dan Senku ingin mendengar kisah Matsukaze dengan Medusa. Tapi sebelum itu Matsukaze ingin berterima kasih karena sudah dibangkitkan dari pembatuan. Tapi tiba-tiba Ginro lewat di sekitar sini dan dikejar oleh Kohaku dan Kirisame.
Matsukaze melihat Ginro ini mirip seperti orang yang dia layani di zaman dulu. Dan Matsukaze langsung menyelamatkan Ginro dari kejaran Kohaku dan Kirisame. Kohaku bingung siapa orang kuat ini. Dan Matsukaze berkata akan melindungi tuannya dari segala ancaman. Tapi Ginro tidak paham apa yang Matsukaze bicarakan dan sepertinya ini hanyalah salah paham. Matsukaze lalu bercerita kalau Ginro ini mirip seperti orang yang dia layani di zaman dulu. Dan Ginro dengan seenaknya berkata kalau dia adalah reinkarnasi dari orang itu. Dan Ginro meminta Matsukaze untuk menjadi pelayannya. Dan ternyata Matsukaze mau melakukannya. Matsukaze lalu bercerita tentang masa lalunya. Menurut Matsukaze, dulu pulau ini adalah kerajaan yang damai. Sampai suatu hari ada banyak sekali Medusa yang jatuh dari langit. Cerita ini menjadi jawaban dari mana datangnya Medusa, yaitu dari langit. Tim sains mulai bersemangat dan Senku langsung membuat antena parabola. Tentu parabola ini akan digunakan untuk menangkap gelombang radio dari atas. Akhirnya dengan parabola ini mereka bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Dan menurut Ukyo, asal dari gelombang ini bukanlah dari bumi, melainkan dari suatu tempat yang sangat jauh. Dari sini Senku sudah mendapatkan kesimpulan kalau Wayman sekarang berada di bulan. Semua orang merinding mendengar omongan Senku ini. Para petarung mulai bertanya-tanya bagaimana cara mereka mengalahkan Wayman yang berada jauh di angkasa. Dan Senku hanya menanggapinya dengan tersenyum. Gen lagaknya sudah paham apa yang akan Senku katakan. Dan benar saja Senku mengajak pergi ke bulan untuk mengalahkan Wayman. Dan untuk pergi ke bulan tentu saja mereka membutuhkan roket. Apakah Senku bisa membuat roket? Apakah sumber daya yang ada di Jepang saja sudah cukup untuk membuat roket? Temukan jawabannya di video pembahasan season keempat dan season kelima. Dan ngomong-ngomong soal bulan, sebenarnya kita sudah diberikan clue dari Dr. Stone season 1 opening 1. Di akhir lagu terlihat Senku yang mengangkat tangannya ke arah bulan. Sebenarnya itu adalah spoiler yang cukup besar. Tapi baru sekarang kita tahu maksud dari adegan itu. Dan jika kalian punya fakta-fakta unik seputar Dr. Stone, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.